Pintu teater Kilik telah dibuka. Dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Simsalabim, Kilik-Kilik, jadi apa? Kilik Indonesia, Klub Ilmuwan Cilik Indonesia, didukung oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, FMIPA UI, beserta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo, FMIPA UNG, bersama-sama mempersembahkan ilmu alam ada di sekitar kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Duduk yang manis ya. Kilik 9, kenali makanan kita yuk. Kak, kok lemes banget ya? Jadi lemes nih habis sekolah. Loh, tadi pagi nggak sarapan ya? Iya, habis tadi udah telat. Semalam tidur jam berapa yo? Semalam habis nonton kartun. Tapi jangan bilang sama mama ya. Itu nggak baik. Nih, jadinya kan jadi ngantuk kan, nggak bisa konsentrasi deh. Kok sembunyi? Lemes deh sekarang. Itu lama-lama jadi sakit loh. Terus yang rugi siapa? Jadi walau kakak nggak kasih tahu sama mama juga, nanti adiknya sendiri loh yang rugi. Iya nih kak, Adi salah. Gak mau lagi deh. Terus ini perutnya juga sakit, gak bisa pup kak. Semalam makan apa? Semalam makan mie instan. Terus paginya makan nasi ayam sama minum susu. Terus sayur juga ada kok sama susu. Sayurnya dikit pasti nih. Pasti banyakan nasi sama ayamnya nih. Iya sih, nasinya 2 porsi. Ayamnya juga 2 porsi. Sayur sama buahnya dimakan nggak? Dimakan, tapi dikit sih. Tapi kan tadi udah minum susu, jadi udah 5 sempurna. Nggak boleh ngeluh kalau gitu. Kalau makan itu tidak perlu harus ada daging. Yang penting gizinya seimbang. Jadi jangan semuanya nasi, semuanya daging. Terus sekarang ini sudah nggak ada loh 4 sehat 5 sempurna. Tahu nggak adek? Kok gitu? Adanya apa kak? Sekarang ini adanya gizi seimbang. Jadi yang penting itu porsinya dan jangan hanya satu jenis. Nih lihat deh. Apa itu kak? Nanti kita coba tanya kakak-kakak Kilik ya. Oke. Itu ada yang disebut isi piringku. Isi piringku. Gitu. Nah, kenapa nggak boleh makan hanya satu jenis makanan? Mau tahu nggak? Mau. Ada yang mau tahu nggak kenapa badannya jadi lemes karena nggak sarapan? Mau. Nanti kakak-kakak Kiliknya juga akan ceritain nih. Oke? Oke. Sip. Yuk, seperti biasa kata-kata ajaib kita. Simsalabim, kilik-kilik, jadi apa? Kemarin kita kenal ada 4 sehat 5 sempurna. Hari ini Kita akan bahas bedanya dengan yang baru. benar banget. Nah, ini dia nih Kak, kita harus memahami makanan kita. Kalau 4 sehat 5 sempurna Kak, itu tetap sama, ada makanan pokok. Kalau yang kedua lauk pauk Kak. Terus Kemudian yang ketiga buah-buahan. Kemudian yang gitu. betul, ada pepaya, ada rambutan Kak. Aduh enak banget itu. Ada sayur-sayuran Kak. Terus yang terakhir ada susu Kak sebagai 5 sempurna. Nah, ini kan dulu tuh kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 sehat 5 sempurna tidak diberitahu harus makan berapa porsi, sehari harus berapa banyak, mana yang lebih banyak, itu tidak ada. Bener juga sih. Nah, kalau ini kan tadi ya 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang itu ada 4 pilar. Pilar yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan atau yang sering disebut isi piringku.
Pilar yang kedua, membiasakan diri berperilaku hidup bersih. Jadi seperti cuci tangan sebelum makan. Terus yang ketiga, harus memantau berat badan, Kak. Wah, ini juga sih. Berat badan tiba-tiba turun drastis itu bahaya juga. Terus kalau naik mendadak itu juga bahaya, Kak. Waduh, berarti benar-benar harus dipantau ya, Kak. Takutnya ada penyakit gitu. Kemudian yang keempat, harus melakukan aktivitas fisik. Jadi harus melakukan gerakan badan gitu loh, Kak. Gerakan badan. Contohnya kayak bantuin orang tua di rumah bersih. Iya, betul. Nah, itu kira-kira, Kak, bedanya 4 sehat, 5 sempurna dengan yang sekarang. Gizi seimbang. Untuk yang makanannya, Kak, nih lihat nih, Kak. Nah, yang di belakang kita nih, Kak, ada tumpeng gizi seimbang, Kak. Oh iya, ini apa sih kok ada dari piramid gini dia? Betul. Yuk kita lihat yuk, Kak. Ini, Kak, bedanya. Kalau tumpeng gizi seimbang, dia ada 4 lapis, Kak. Mana yang paling bawah itu kan lebih besar ya. Berarti dia dibutuhkan itu gizinya lebih besar, Kak. Terus kemudian yang paling atas nih, Kak, yang paling keren nih, Kak. Ini tambahan ya, apa sih? Iya, itu yang tidak ada waktu pada saat di 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada, Kak. Yaitu gula, garam, sama minyak itu jangan terlalu banyak dikonsumsi. Air putih harus dikonsumsi itu sekitar 8 gelas per hari, Kak. Benar. Kalau di 4 sehat 5 sempurna ada susu, berarti di tumpeng gizi susu masuk mana nih, Kak? Susu masuknya di sumber lemak dan protein, lapis kedua, Kak. Wah, gitu ternyata. Iya, bedanya di situ. Jadi bergabung nih, Kak, dengan lauk pauk gitu loh. Tidak tersendiri lagi, Kak. Oh gitu, Kak. Iya, itu bedanya. Ini kan kayak gini kan sama ya, Kak ya? Jadi di sini masuk susu. Iya, betul. Susunya dimasuk yang di yang kedua ini nih. Di atas kedua ya, Kak ya? Si piringku, Kak. Sekilas nih, Kak, buat tahu adik-adik nih. Buat tahu porsinya Iya, betul, porsinya. dalam satu piring. Betul. Tadi kan kita bahas ya, Kak, pedoman gizi seimbang itu pertama-tama adalah makanan sehat, Kak. Tapi makanan sehatnya benar tetap terdiri dari makanan pokok yang tadi ya, sumber energi, terus ada sayuran dan buah-buahan, ada lauk pauk. Tapi ini bukan buat kita, Kak, porsi ini. Ini buat adik-adik nih. Yang dari TK sampai SMP atau SMA. Porsinya seperti itu, Kak. Jadi berbeda ya, Kak, porsi Berbeda. yang sudah dewasa dan adik-adik. Betul. Nanti di belakang akan terlihat deh, Kak. Berbeda nih, kayak buat orang tuanya gitu sama adik-adik yang masih TK sampai SMP atau SMA. Gitu. Kalau mereka makanan pokoknya masih sepertiga nih dari piringnya, Kak. Sayuran dan buahan juga sepertiga dari piringnya. Lauk pauknya juga sepertiga, Kak. Wah, menarik nih, Kak Sri. Betul, Kak. Gua tadi kalau nggak salah untuk hidup sehat. Iya, pertama kan makanan sehat ya. Nah, kedua ini nih, Kak, perilaku hidup bersih. Contohnya cuci tangan sebelum makan. Nah, yang ketiga ini Yang tadi iya betul, memantau berat badan. badan nih, Kak. Betul. Nah, yang keempat ini, Kak, aktivitas fisik. Maksudnya gerakan badan loh, Kak. Olahraga gitu, Kak, pasti. Nah, kayak olahraga nih, Kak, betul. Kayak sepak bola boleh, itu volley boleh, lari-lari boleh. Kalau kasih Senam, Kak. Bersepeda bisa. Jalan kaki, Kak. Menyapu nih, membantu ibu menyapu juga bisa loh, Kak. bener banget nyapu. Nyapu, ngepel, nih itu bisa juga loh, Kak. Jadi adik-adik kalau yang masih kecil bantu ngap-ngap gitu boleh. Paling gampang lagi ini, Kak, bersihin tempat tidur. Iya, bersihin tempat Merapikan tempat tidur. Paling gampang habis bangun tidur langsung dibersihin. Betul, langsung ngerapiin ya, Kak. Nah, itu adik-adik kalau itu sudah salah satu gerakan badan, betul, gerak badan. Jadi membantu orang tua selain dapat pahala, dapat sehat juga, Kak. Kak Ina biasanya apa, Kak? Badminton, Wis, mantap. jogging di GBK sih, Kak. Wih, lanjut lagi, Kak. Pedoman gizi seimbang, Kak.
Untuk makan Satu hari, betul, untuk satu hari. Nah, ini makanan pokok, itu yang paling bawah, Kak. Itu udah kelihatan tuh, Kak, ada sagunya nih. Sumber karbohidrat. Nah, kalau usia 1 sampai 13 tahun, Kak, itu porsi nasinya sekitar 1 sampai 12 sendok makan. Dan 3 atau 4 porsi per hari, Kak. Iya. Kak Ainun tahu nggak sumber karbohidrat itu apa aja? Ada jagung, Betul, kita lihat ya, Kak. ya kentang, singkong, Jagung, betul Kak, jagung. Terus apa ya, Kak? Kentang. Ini umbi-umbian juga loh, Kak. oh singkong gitu ya kak. Singkong, ubi ungu gitu, Kak. Sama ubi jalar gitu, sama. Roti juga. Nasi, Kak, nasi. Ini yang paling kita banget ya. Betul. Katanya kalau nggak makan nasi belum makan. Nah, itu dia, Kak. Nah, ini, Kak, biasanya kalau daerah wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur ya, terutama Indonesia Timur ya, itu suka makan sagu, Kak. Bener kasih. Gampang loh sebenarnya sagu itu. Ya salah satu makannya tuh papeda kasih kak. Nah itu bahan bakunya sagu kak. Jadi itu bahan pokok mereka. Oke. Ini baru yang paling bawah nih, Kak. Biasanya butuh kalori yang lebih banyak gitu. Gizinya lebih banyak di paling bawah ini. Ini Adek kan suka makan nih misalnya roti gitu ya, Kak. Kue. Nah, itu sebenarnya juga masuknya ke sumber karbohidrat, Kak. Oh please gitu juga. Karena dia dari tepung, Kak. Oh iya bener juga sih. Jadi bahan-bahan yang dari tepung itu masuk ke sini, Kak. Kalau snack-snacknya kayak kentang goreng, nah masuk sini, Kak. Iya juga sih. Mie goreng, Kak. Mie goreng. Spaghetti termasuk nggak kak? Itu kan dari tepung ya, Kak. Nah, bener. Oke. Sama ini kita kalau makan spaghetti itu karbonya baik banget dong. Sesuai porsinya aja. Oh jadi sepertiga ya kak? Ya, kalau buat adik-adik sepertiga, Kak. Jadi sepertiga. Nah, oke. Lanjut kak. Lanjut. Kita masuk ke tumpeng kedua dari bawah ya, Kak. Buah dan sayuran nih, Kak. Itu sumber vitamin, mineral, serat gitu, Kak. Ini di sini nih. Mineral dan serat sih, terutama. Itu yang paling itu juga dibutuhin tubuh sih. Kak. Oh, betul banget, Kak. Sekarang di sini adik-adik suka sayur nggak? Kalau kasih sayur kesukaannya apa nih? Waduh, Kak Sri mah lalapan paling demen. Kita lihat ya, contoh sayuran nih. Nah, ini ada porsinya nih, Kak. Sepertiganya gitu kak. Iya, kira-kira aja. Nah, ini buah-buahannya. Ini pepaya nih, Kak. Doyan nggak, Kak Ainun? Suka, apalagi kalau habis dimasukin kulkas jadi dingin gitu. Mantep banget itu, Kak. Ini pisang, Kak. Demen nggak, Kak? Suka. Nah, ini, Kak, semangka. Ini segar banget sih. Seger banget nih, lagi panas-panas gini, Kak. Enak banget ya, Kak ya. Masih ada sih, Kak, yang lain. Misalnya kayak jeruk gitu kan, bisa. Apel juga bisa, Kak. Suka, baik banget sih kalau buah kak. Banyak sih. Nih, wortel, Kak. Bagus loh, Kak, buat mata. Wah bener banget kasih. Kalau tadi buncis itu bagus untuk vitamin D, Kak. Ini brokoli. Nah, saya suka sebutnya itu sayur kribo. Please loh, maksudnya Enak loh, Kak. Betul, enak banget loh. Dicah gitu atau makan direbus juga enak. aja juga. Iya. Kak Ainun ada sayuran lain nggak yang belum ditampilin di sini nih yang Kak Ainun suka? Toge Timun, Kak, timun enak gak? Suka nggak? suka kok. Tomat, terong. Oke, kita lanjut aja ya, Kak ya. Lanjut ke lauk pauk, Kak. Sumber lemak dan protein. Sebenarnya dibagi dua, Kak. Jadi ada yang kita sebut dengan hewani, ada yang nabati. Kalau hewani itu yang dari hewan, betul. Contohnya daging gitu, daging ayam, daging sapi gitu kan. Ada yang nabati. Nah, itu tadi udah keluar nih. Biji-bijian, Kak. Kacang-kacangan juga bisa, Kak. Kacangan. Terus tahu. Tahu itu sumber protein nabati. Terus tempe, Kak. Nah, keju ini lemaknya, Kak. Termasuk susu, Kak. Susu termasuk ini. Nah, jamur. Tadi kan Kak Ainun nanya kan jamur kan? Nah, ini jamur. Terus ini jamur enak ini. Enak.
telur juga termasuk di sini. Nah, kita udah masuk 3 ya Kak ya, dari bawah ya. Tumpeng yang dari bawah ya. Kalau adik-adiknya nggak paham, bisa tanya aja ya nanti ya. Ya. Jadi lapar sih sebenarnya. Kalau bingung berapa porsinya, adik-adik bingung itu pakai isi piringku, udah enak banget dah. Ini lagi ya Kak. Iya betul. Oke deh. Tapi kalau mau ya tinggal dibaca aja 42 sampai 140 gram gitu. Nah, yang paling akhir, yang paling penting itu adalah kurangin gula, garam dan minyak. Jadi snack-snack yang banyak garamnya, gulanya, nah itu dikurangin. Kayak permen-permen gitu ya. Tanya lagi nih Kak, biar adik-adik inget nih, supaya jangan lupa. Soalnya dari dulu kan taunya kan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama itu makanan pokok Kak. Tadi yang kedua sayuran dan buah-buahan. Ya, yang ketiga nih itu adalah lauk pauk atau sebagai sumber lemak dan protein. Dan yang terakhir ini tadi selain gula, minyak dan garam, jangan lupa 8 gelas air per hari. Satu gelasnya kira-kira 200 ml lah, atau gelas air kemasan Kak, air kemasan yang kecil Kak. 8 gelas. Itu Kak, itu yang penting banget. Nah, sekali lagi kurangin gula, minyak dan garam. Itu Kak, itu yang penting banget. Nah, sekali lagi kurangin gula, minyak dan garam. Isi piringku ini ada 3 makanan pokok, lauk, dan sayuran buah. Terus kalau buat adik-adik itu emang sepertiga ya Kak Pos? Iya, betul. Nah, itu nanti ada kalau porsi buat diet itu apa gitu. Ada Kak. Sabar nih lihat sampai habis kok. Nah, ini dia nih Kak, yang tadi kita ulangin. Isi piringku. Ada lagunya nih Kak. Nah, Yang pokok ya tadi ya. Sayuran dan buah, kemudian lauk pauk, termasuk coklat Kak, itu masuk lauk pauk Kak. Permen-permen lauk pauk Kak. Susu, keju sama lauk pauk juga. Yogurt gitu juga lauk pauk. Biji-bijian yang termasuk makanan pokok seperti barley dan gandum. Nah, ini Kak. oh ini Adalah ini buat siapa nih Kak? Sayurannya 1/3, buahnya 1/6, lauk pauknya 1/6, dan kemudian makanan pokoknya 1/3. Nah, ini adalah porsi untuk yang remaja atau yang dewasa. Nah, kita lihat yuk isi piringku untuk yang diet. Tetap sih terdiri dari lauk pauk, makanan pokok, dan sayuran atau buah. Tapi beda Kak, sayuran dan buahnya setengah Kak. Lauk pauknya, pokoknya juga 1/4 Kak. sayurannya baru setengah ya Kak. Iya, sayuran dan buah-buahannya setengah Kak. Ini nih yang harus disimpan. Betul, harus diingat-ingat nih. Nih, diulangi lagi nih Kak. Setengah dari piring terdiri dari sayur dan buah. 1/4 dari piring diisi dengan protein atau lauk pauk ya. 1/4 dari piring dipenuhi dengan makanan pokok. Kalau biji-bijian dan kacang-kacangan itu masuk lauk pauk. Oh, biji-bijian di sini tuh kayak contohnya Kayak ini Kak, yang kita punya ini nanti ada. kayak di sini ya, ada biji. Iya betul, ini kan ada biji labu gitu kan, kemudian ada biji bunga matahari. Jangan lupa untuk memperhatikan gizi makanan, dan juga kalau adik-adik ada alergi, hati-hati ya untuk memperhatikan bahan-bahan yang tidak boleh dikonsumsi. Kak Inu belum dapat ya? Kasih deh Kak. Ini kasih nih Kak. Ini ambil Kak. Simsalabim. Kilik-kilik jadi apa?